Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segera kita akan mulaikan ibadah kita saat pagi hari. Mari kita persiapkan hati, kehidupan kita yang terbaik untuk menyembah, untuk meninggikan Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh kebaikannya kita ada di tempat ini, hanya oleh kemurahannya kita ada di tempat ini. Kesempatan lagi Tuhan untuk kami datang kepadamu lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Mohonlah kami biarlah kuasa memimpin kami, Roh Kudus terus menjaga hidup kami sehingga teruslah hidup kami rasakan kuasa-Mu berdaulat dalam hidup kami. Ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami, ampuni kami dari setiap kelalaian kami. Biarlah Roh Kudus yang menguduskan kami sehingga ketika kami memuji Engkau layakkan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau ambil alih pelayanan kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu dinyatakan sehingga kami semua penuh dengan sukacita, sorak kemenangan kami boleh terima pada pagi hari ini dalam kami beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya setiap pergumulan kami Tuhan, Engkaulah sumber segala-galanya, Engkau jugalah yang akan memerdekakan kami dari setiap pergumulan kami. Urapi kami dengan kuasa-Mu, kami yang percayakan untuk melayani hamba-hamba-Mu, yang memimpin pujian, sehingga memainkan musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah kami semua tinggal dalam kuasa dan otoritas Allah. Kami percayakan semua pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun bentuk pelayanan kami percaya kuasa-Mu yang bekerja. Kami berdoa kalau ada kuasa kegelapan yang mau menghalangi kami untuk kami beribadah, dalam bentuk apapun dia mau bekerja, kami bersatu hati, kami tolak hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa dari Yesus yang berkuasa dan menguasai tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya umat-Mu yang dalam perjalanan, Engkau hantar mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami bersuka cita, sama-sama kami memuji memuliakan Tuhan. Dan pujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Kami akan buka mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami buka dan tabiskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
kehadiran. Terima kasih. Kami siap untuk lebih dan lebih lagi untuk bersorak mengagungkan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kami yang ada saat ini siap untuk memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Siap puji Tuhan. Amin. Mari kita sorakan haleluya 3 kali dulu. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bimbinglah
dengan penuh sukacita kami terima kebenaran firman. Berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu, urapi dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Berkata-katalah menurut kehendak-Mu. Kami sangat perlu kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami, didiklah kami, biar hidup kami semakin hari semakin setia kepadamu. Semakin hari semakinlah kami menyenangkan hati-Mu. Berfirmanlah Engkau, berfirmanlah Engkau. Firman adalah kekuatan kami. Gelombang akan semakin besar, badai akan semakin kencang, namun kami percaya, walaupun 1000 rebah di kiri kami, 10.000 di kanan kami, Engkaulah Allah penolong kami. Kami percaya hidup kami ada di tangan yang Maha Kuasa. Haleluya. Terima kasih. Dengan penuh sukacita kami terima kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Ibu silakan duduk. Haleluya. Kebetulan hari ini Bapak Gembala sedang ada tugas pelayanan untuk melayani di Kelapa Gading. Jadi beliau sampaikan juga salam kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Nah, pagi hari ini kita akan langsung pada kebenaran firman Tuhan saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca ayat Alkitab, saya mau ajak saudara untuk melihat bagaimana keadaan dunia pada saat ini, saudara. Nah, kita melihat bahwa hari-hari ini bukan cuma hari-hari ini ya sebetulnya. Dari sepanjang saya tahu juga, dari mulai Orde Lama juga gitu ya, ada banyak hal yang kita bisa lihat bahwa orang itu melakukan kejahatan ya. Orang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan anak Tuhan pun ada banyak yang istilahnya apa ya, dalam tanda kutip menggadaikan iman mereka untuk kehidupan jasmani mereka. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang iman yang sepakat, saudara. Kita membutuhkan iman itu di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus datang kembali nanti, ada ayat Alkitab yang menuliskan bahwa ketika dia datang kembali nanti, dia cari apakah dia mendapati ada iman di bumi. Itulah yang harus kita pertahankan di dalam kehidupan kita. Kita harus terus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara, saya mau ajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Daniel. Nah, saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara sudah anak Tuhan dari kecil, kisah ini sangat tidak asing buat kita. Nah, buat Bapak Ibu yang tidak sempat ikut sekolah minggu juga, kisah ini juga saya rasa tidak terlalu asing buat kita, karena kisah ini ada banyak sekali dibawakan, disampaikan, dan pagi hari ini kita mau coba melihat dari sisi yang lain ya. Nah, kita akan buka di dalam Daniel 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebetulnya ayat kita ini di dalam Daniel 3, jadi pokok firman Tuhan ini sebetulnya di dalam Daniel pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-30. Tapi kita akan baca dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Sama-sama kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan dengan cepat. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya di dalam hati ya. Daniel 3 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-18. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadra, Mesa dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadra, Mesa dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar sebuah bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdan dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadra, Mesa dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar,
Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, di situ menceritakan tentang Raja Nebukadnezar ini mendirikan patung emas dan dia mengeluarkan perintah untuk seluruh rakyat menyembah patung ini ketika terdengar suara bunyi-bunyian musik dibunyikan, kemudian orang-orang itu harus menyembah. Itu dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kemudian di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12, nanti saudara bisa baca di rumah, Sadrak, Mesa, dan Abednego mereka tidak ikut menyembah. Dan ada orang-orang Kasdim yang melihat dan mereka melaporkan kepada raja bahwa nih ada 3 pemuda Ibrani yang mereka tidak ikut menyembah. Nah saudara, kalau kita mau melihat sebetulnya latar belakang dari ini, ada satu iri atau kecemburuan dari orang-orang Kasdim ini terhadap Sadrak, Mesa, dan Abednego. Karena apa? Orang Kasdim ini adalah orang memang berkewarganegaraan Babel ya. Jadi memang orang di sana, misalnya native orangnya sana, memang masyarakat rakyat sana. Sementara Sadrak, Mesa, dan Abednego ini adalah tawanan yang diambil dari Yehuda. Tetapi karena 3 orang ini mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan berikan hikmat sehingga Tuhan angkat mereka beserta dengan Daniel ya, untuk menjadi pemimpin. Posisinya itu di atas dari orang-orang lokal. Posisinya itu di atas dari orang-orang yang memang orang-orang Babel itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada iri hati dan dengki dari orang-orang ini melihat keberhasilan 3 pemuda yang mengandalkan Tuhan ini. Saudara, kalau kita mau melihat kehidupan kita, saudara, ada banyak kali juga kita diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini, saudara. Keadaan dunia yang saat ini ada aturan-aturan yang mungkin bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian aturan ini atau perintah ini membuat memaksa seluruh orang, sekalipun orang percaya, untuk menyangkal imannya kepada Tuhan. Nah saudara, pada saat situasi yang seperti itu, Sadrak, Mesa, dan Abednego mereka memilih untuk tetap memegang iman percaya mereka kepada Tuhan. Sedari awal sudah dikatakan, sudah disampaikan bahwa barang siapa yang tidak ikut menyembah patung ini, mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api, ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, Sadrak, Mesa, Abednego mereka tahu resiko yang mereka hadapi, saudara. Mereka tahu resiko yang mereka hadapi. Tetapi sekali lagi kita bisa melihat imannya kepada Tuhan membuat 3 pemuda ini memilih untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun resikonya dia harus dimasukkan ke dalam dapur api. Saudara, dalam kehidupan kita yang sesungguhnya pun, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menjaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kita tetap dipertemukan dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang sirik, yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Karena apa? Karena Tuhan, selama kita ada dalam jalannya Tuhan, Tuhan selalu membela kita. Gak perlu jadi penjilat, gak perlu munafik, gak perlu di depan ngomong A, di belakang ngomong B. Hidup dalam kebenaran, Tuhan angkat, Tuhan bela, itu membuat orang-orang gak suka sama kita. Ini keadaan yang memang
terjadi, saudara. Mungkin saudara ada yang pernah alami, mungkin ada yang gak terlalu berasa, ada yang sangat tajam ini, maksudnya rasa dari iri dari orang ini, atau kedengkian atau kebencian orang terhadap kita. Mungkin ada yang cuma sedikit, tetapi kalau kita mau melihat, Tuhan juga izinkan kita berada di tengah-tengah situasi yang seperti itu, saudara. Ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15, kita melihat bahwa Sadrah, Mesakh, Abednego dipanggil oleh Raja Nebukadnezar. Dia dipanggil oleh Raja Nebukadnezar tidak langsung dihukum, saudara. Tetapi Raja Nebukadnezar ini mempertanyakan kembali. Di dalam kemarahannya, setelah dia tahu bahwa ada 3 orang pemuda yang tidak mau mengikuti perintahnya, dia marah karena egonya, saudara. Biasanya seperti itu, saudara. Ketika orang berkuasa, ketika dia merasa bahwa dia punya segalanya, ketika dia merasa bahwa dia yang paling di situ, dan ketika perintahnya nggak dijalankan, itu pasti ada kemarahan. Nah, pada saat itu dia melihat bahwa 3 pemuda yang dibawa ini adalah orang-orang yang memang dalam tanda kutip lebih pintar, lebih pandai, lebih cerdas 10 kali daripada orang-orang yang lain, saudara. Di dalam Daniel 3 bisa dituliskan, mereka didapati 10 kali lebih pintar, 10 kali lebih cerdas, 10 kali lebih berhikmat. Bukan karena mereka, saudara, tetapi karena hidup mereka yang mereka terus bawa kepada Tuhan, hidup mereka yang terus mengandalkan Tuhan. Nah, di sini Raja Nebukadnezar menyodorkan, mempertanyakan kembali, apakah benar kamu seperti itu? Apakah Raja Nebukadnezar itu nggak percaya dari perkataan orang Kasdim? Bukan, saudara. Bukan tidak percaya. Nebukadnezar ini percaya dan dia juga tahu bahwa 3 orang ini tidak ikut menyembah. Tetapi dia pertanyakan kembali dan dia tawarkan kembali. Ayat yang ke-15 coba. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Perhatikan kalimat yang terakhir. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Saudara, kita melihat kesombongan yang luar biasa di dalam Raja Nebukadnezar ini. Dan ketika dia menawarkan kembali kepada Sadrah, Mesakh, Abednego ini, dia tawarkan dengan ancaman, saudara. Ayo, saya kasih kamu kesempatan. Ada kesempatan kedua buat kamu, untuk kamu merubah sikap kamu, untuk kamu meninggalkan iman kamu kepada Tuhan, untuk kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Mungkin dalam hati, mungkin ya, ada satu sisi Nebukadnezar bilang, tidak perlu kamu tinggalkan iman itu, tapi lakukan apa yang aku suruh. Hanya lakukan saja. Kamu tidak perlu, kamu tetap percaya pada Tuhan, gak masalah. Tetapi saudara, percaya kepada Tuhan, melanggar firman Tuhan, itu bukan hanya mengenai hati loh, saudara. Perbuatan kita itu juga, itu Tuhan juga lihat. Ketika perbuatan kita tidak mencerminkan ketaatan kita kepada Tuhan, ketika perbuatan kita, kehidupan kita yang tampak oleh orang lain itu tidak ada di dalam kebenaran firman Tuhan, walaupun hati kita ini melekat kepada Tuhan, padahal sebenarnya kalau orang melekat pada Tuhan, gak mungkin dia gak lakukan firman Tuhan. Tuhan itu gak mau. Yang Tuhan mau, hati dan hidupmu, hati dan perbuatanmu itu harus sama kepada Tuhan. Imanmu harus kepada Tuhan. Ini Raja Nebukadnezar berikan kesempatan yang kedua. Saya kasih kamu kesempatan. Kalau kamu nggak mau, saya akan dalam sekejap mata kamu akan aku buang ke dalam dapur api, dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, saudara, kita juga sering diperhadapkan dengan seperti itu. Ketika kita kadang-kadang orang tidak memaksakan, tetapi orang mengajak negosiasi dengan cara yang halus. Diperhadapkan, ayo kesempatan kedua untuk, misalnya tadinya sudah ditawarkan, kita nggak mau, itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka kan datang lagi dengan berbagai cara,
Bisa dengan cara iming-iming ada imbalan. Nanti ini loh, kamu nanti kalau ini saya akan angkat kamu menjadi kepala divisi. Saya akan angkat kamu menjadi general manager misalnya kamu di tempat kerja. Atau mungkin yang di tempat nanti saya akan kasih kamu modal. Saya akan buat kamu berhasil, saya akan buat kamu terkenal. Itu iming-iming. Tetapi ada kalanya juga kesempatan kedua itu diberikan dengan ancaman, saudara. Kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan hukum kamu, saya akan seret kamu, saya akan bikin hidup kamu susah selamanya. Saya akan bikin anak-anak kamu menderita selamanya. Kalau dibilang cuma hidup kamu menderita, mungkin kita masih, oh ya, biarin aja deh. Tapi ketika dibilang anak-anak kamu, keluarga kamu akan saya bikin menderita. Ada banyak kali pikiran kita bingung kan? Duh, anak-anak ini bagaimana? Duh, anak-anak ini bagaimana? Saudara, kita bisa melihat pola dari iblis bekerja seperti ini. Ketika kita menolak tawaran dari iblis pertama, dia akan datang dengan tawaran yang kedua. Bisa dengan ancaman, bisa dengan iming-iming. Iming-iming sesuatu yang lebih akan diberikan kepada kita. Seolah-olah iblis ini pemilik berkat, seolah-olah iblis ini sumber berkat. Padahal kita tahu sumber berkat, sumber kehidupan kita itu adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16 dan ke-18, saya ajak kita membaca di dalam ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Lalu Sadra, Mesa, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Saudara, di sini dikatakan tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Di sini kita bisa melihat bahwa Sadra, Mesa, Abednego sudah menetapkan sikap mereka. Mereka sudah menetapkan, mereka punya ketetapan hati bahwa apapun mereka tidak akan meninggalkan Tuhan. Dan apa? Dan itu dia tidak perlu membela diri. Enggak perlu, saya nggak mau karena ini begini. Enggak. Tapi dia hanya katakan percuma. Tidak ada gunanya, percuma intinya ya. Percuma saya memberi jawab pada Tuhanku. Karena apa? Karena apa jawaban saya tidak akan berubah dengan apa yang saya katakan dari awal. Dengan sikap saya dari awal. Nah, saudara, ayat yang ke-17 kita baca. Ayat yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa keyakinan Sadra, Mesa, Abednego tidak tergoyahkan. Dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Dia katakan jika, karena dia tahu kehendak kita itu bukan kehendak Tuhan. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Sehingga dia katakan jika, intinya jika Tuhan berkehendak untuk melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami. Dia kembali pada kehendak Tuhan. Tetapi di tengah-tengah situasi yang sangat menakutkan, kalau saya membayangkan menakutkan ya, ancamannya itu dibuang ke dapur api, ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena wajan panas aja, aduh, sakit sebenarnya. Mau ulang nggak? Nggak mau. Bagaimana kita dipanggang hidup-hidup dimasukkan ke dalam dapur api? Sesuatu hal yang menakutkan. Dan dia belum tahu kehendak Tuhan bagaimana. Apakah Tuhan mau izinkan mereka masuk ke dapur api atau enggak? Tuhan mau tolong mereka, istilahnya apa? Lalukan, loloskan dari dapur apinya atau tidak? Mereka nggak tahu. Sehingga mereka katakan jika Tuhan yang kami sembah, Dia tetap percaya pada kemahakuasaan Tuhan, dan mereka ini percaya penuh pada kedaulatan Tuhan.
itu yang terbaik. Walaupun Tuhan dalam tanda kutip seolah-olah tidak menolong. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-18, saudara. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, saudara, ayat ini merupakan statement yang dikeluarkan oleh 3 pemuda ini. Statement tentang apa? Statement bahwa mereka siap menghadapi hal yang terburuk sekalipun yang akan diberikan oleh Raja Nebukadnezar ini. Mereka siap untuk menghadapi resiko yang terburuk. Hal yang terburuk akan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka siap. Yang penting mereka tidak tinggalkan Tuhan. Karena mereka tahu menghadapi hal yang buruk sekalipun, kalau mereka tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, kalau iman mereka tetap percaya pada Tuhan, mereka tahu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup itu pasti akan menolong mereka. Caranya nggak tahu. Caranya terserah Tuhan. Ada banyak kali ketika kita diperhadapkan pada situasi yang seperti ini, saudara, kita langsung menyusun skenario sendiri. Tuhan menolong saya, Tuhan caranya Tuhan menolong saya itu begini. Benar nggak? Saudara pernah hadapi itu nggak? Ketika diperhadapkan pada satu situasi, kita berdoa, kita percaya Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Tapi satu sisi logika kita berpikir, Tuhan, gini loh Tuhan, abis ini begini, nanti Tuhan tolong buka di sini. Setelah itu nanti jalannya akan seperti ini. Nah, kok malah kita kayak Tuhan pasti akan menolong saya dengan cara apa? Dengan Tuhan tidak akan menjebloskan saya, Tuhan tidak akan melempar saya ke dapur api. Tuhan akan bikin itu api tetap padam. Pikiran manusia, saudara. Dan itu ada banyak kali saya alami. Tuhan, saya percaya Engkau pasti menolong saya. Tuhan, saya percaya Engkau pasti lakukan aku dari dapur api ini. Dengan cara apa? Pada saat saya mau dimasukin, tahu-tahu apinya padam. Atau kalau enggak, pas saya mau dimasukin, seperti Abraham, Tuhan berfirman, berhenti, jangan lakukan itu. Pemikiran kita. Tetapi ternyata, saudara, apa yang dialami 3 pemuda ini, saudara? Apakah mereka tidak jadi dibuang ke dalam dapur api? Enggak, saudara. Cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan membela kita, itu benar-benar tidak bisa kita bayangkan dengan akal manusia. Karena apa? Karena kita terbatas, saudara. Pemikiran kita kalau masuk ke dalam dapur api, masuk di dalam perapian yang menyala-nyala, pasti gosong, pasti mati, pasti sakit. Tetapi ternyata Tuhan itu bisa menolong kita dengan cara tetap masuk ke dalam dapur api, tetapi tidak terjadi apa-apa. Tuhan bungkus kita dengan kuasanya, sebagaimana Tuhan membungkus Sadrak, Mesak, Abednego. Selanjutnya kita lihat, saudara. Selanjutnya kita lihat bahwa ketika mereka mengatakan bahwa mereka akan tetap pada iman mereka ini, mereka sepakat bertiga, saudara. Saudara, di sini saya melihat bahwa diperlukan ada komunitas. Kita harus punya komunitas kerajaan Allah. Kita harus punya komunitas, kita harus punya rekan-rekan, kita harus punya saudara-saudara, teman-teman baik yang seiman, yang akan saling menguatkan ketika kita mulai lemah. Saudara, ketika dibilang hukumannya adalah masuk, dibuang ke dalam dapur api, mungkin, saya katakan mungkin, karena Alkitab tidak menulis, mungkin salah satu di antara mereka ada yang bilang, aduh gimana ini kok masuk ke dalam dapur api. Tetapi karena mereka punya komunitas anak-anak Tuhan, mereka punya komunitas orang percaya kepada Tuhan, ketika satu mulai lemah, yang satu katakan percaya Tuhan pasti tolong. Sangat perlu kita punya komunitas ini, saudara. Sehingga ketika kita merasa lemah, ketika kita diperhadapkan pada situasi yang seperti ini, yang diharuskan mungkin antara kita mau tetap pada iman kita atau enggak, ada orang-orang yang menolong kita. Terutama kalau yang seperti yang tadi saya bilang, ketika mereka
mengatakan bahwa keluargamu, anak-anakmu perlu kita punya komunitas ini. Sadrak, Mesah, Abednego sebetulnya tidak hanya 4 orang dengan Daniel dari Yehuda yang diangkut ke Babel, saudara. Ada sekitar 50 orang lebih. Tetapi Alkitab hanya mencatat 4 orang ini. Karena apa? 4 orang ini mereka tetap mempertahankan iman mereka kuat di dalam Tuhan. Dan mereka kompak, saudara. Mereka kompak, mereka komunitas inti mereka ini. Sehingga ketika satu lemah, satu menguatkan, satu lemah, satu menguatkan, satu lupa, satu mengingatkan. Selanjutnya, saudara, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita melihat bahwa di dalam ayat 19 sampai yang ke-23 ini, kemarahan Raja Nebukadnezar ini langsung naik, saudara. Dia merasa dilecehkan, dia merasa bahwa aku yang punya otoritas, aku yang berkuasa, aku harus disembah. Kenapa kamu tidak mau menyembah? Sudah aku katakan, aku kasih kamu kesempatan kedua, kenapa kamu masih gak mau? Saudara, kesombongan Raja Nebukadnezar ini membuat kemarahan dia meluap-luap, sehingga dikatakan bahwa dia memerintahkan supaya perapian itu dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Saudara, saya kalau membayangkan kayak begitu, saya jadi salah satu dari Sadrak, Mesah, Abednego. Aduh, api kecil aja sakit. Ini dipanaskan 7 kali, saudara. Dipanaskan 7 kali. Tetapi 3 pemuda ini tidak mulia. Silakan. Karena di dalam ayat yang ke-18 tadi mereka sudah menyatakan bahwa apa? Mereka siap untuk menghadapi kemungkinan yang terburuk sekalipun. Karena apa? Karena mereka tahu Tuhan tidak melepaskan mereka. Mereka tahu bahwa Tuhan senantiasa memegang tangan mereka. Mereka tahu bahwa sejauh sampai saat itu mereka Tuhan tolong. Tuhan tidak akan melepaskan mereka ketika mereka terus berpegang pada Tuhan. Nah, saudara, akhirnya dieksekusilah. Dilaksanakanlah perintah itu. Dapur api dipanaskan 7 kali. Kemudian Raja Nebukadnezar memilih tentara-tentara yang paling kuat, yang paling gagah perkasa, untuk membawa 3 orang ini diikat dengan kuat, kemudian dilemparkan ke dapur api. Alkitab mencatat, saudara, tentara yang melemparkan mereka, yang membawa mereka memasukkan di dalam dapur api, tentara ini mati. Kenapa? Nggak tahan panasnya. Tetapi, saudara, dalam ayat 24 sampai ayat yang ke-27 kita bisa melihat ada kemuliaan di dalam dapur api itu, saudara. Ayat yang ke-25 ayat yang ke-25 dituliskan bahwa jadi Raja Nebukadnezar ini melihat prosesnya. Dia lihat ketika 3 orang ini dilempar ke dalam dapur api, dia hitung 1, 2, 3. Oh, benar 3 orang. Oh, tentaranya nggak ada yang ikut masuk, matinya mati di luar, bukan mati di dalam tunggu, ya, saudara. Jadi hanya benar-benar 3 orang ini yang masuk ke dalam dapur api. Nah, terus ketika dia perhatikan ayat yang ke-25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat. Perhatikan, saudara, berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Yang pertama, berjalan-jalan dengan bebas. Yang kedua, mereka tidak terluka. Yang ketiga dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa, saudara. Di dalam api ini, saudara, ternyata di tengah-tengah api yang mereka hadapi, yang Sadrak, Mesah, Abednego hadapi ini, ternyata di dalam api ini justru melepaskan segala ikatan-ikatan dan belenggu-belenggu mereka, saudara. Sehingga ketika kita diizinkan oleh Tuhan ada di dalam satu proses, di dalam api, saudara, jangan saudara mengeluh. Karena ketika engkau ada di dalam proses, pada saat itu ikatan-ikatan belenggu-belenggu, ikatan masa lalu, belenggu masa lalu, ikatan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ikatan kita terhadap dosa-dosa tertentu, saudara, itu akan dilepaskan.
api ini pemurnian, saudara. Dikatakan mereka tidak terluka. Ada banyak kali kita berpikir kalau kita diperhadapkan pada situasi yang susah, di dalam proses itu kita akan terluka. Tapi dikatakan di sini, saudara, mereka tidak terluka. Karena apa? Karena itu kehendak Tuhan. Dan yang ketiga yang dikatakan, dan yang keempat, rupanya seperti anak dewa. Di tengah-tengah api Tuhan hadir, saudara. Dan ketika Tuhan hadir, dapur api itu berubah menjadi surga. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ketika Tuhan hadir, sekalipun kita di dalam lembah kekelaman, di dalam kegelapan yang mencekam, ketika Tuhan hadir, terang itu ada. Sehingga apa? Sehingga 3 orang ini, saudara, dan dikatakan ikatannya terlepas dan tidak terluka, saudara. Ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang ke-26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Saudara, kita bisa lihat, kalau dalam kondisi kita bayangkan, di tengah-tengah api ada Tuhan di sana. Ketika ada Tuhan, mau nggak kita keluar? Nggak mau. Lebih enak di situ, karena di situ kita rasakan bagaimana Tuhan. Tetapi kita bisa melihat bahwa Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun mereka sudah diperlakukan dalam tanda kutip tidak adil, tetapi mereka tetap menghargai otoritas. Mereka menghargai Nebukadnezar sebagai rajanya, sehingga ketika dipanggil dia tetap keluar, saudara. Ketika dipanggil dia tetap keluar. Ayat yang ke-27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Perhatikan, tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Seperti yang tadi saya katakan, ketika Tuhan izinkan kita masuk di dalam api, kita membayangkan takut rasa sakitnya. Ternyata Tuhan punya cara untuk membuat supaya tubuh mereka itu nggak mempan terhadap api. Apakah mereka sebetulnya nggak mempan terhadap api? Enggak. Di dapur mereka kena api ya sakit. Tetapi pada saat ini tubuh mereka tidak mempan oleh api. Yang kedua, rambut di kepala mereka tidak hangus. Yang ketiga, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Kena api nggak mungkin rambut nggak hangus. Rambut itu mudah sekali hangus. Baju, ini dikatakan baju mereka tidak berubah. Bahkan ketika dideketin, dicium-cium, bau angus pun nggak ada, saudara. Hebat, ajaib ketika Tuhan menolong. Ajaib pembelaan dan perlindungan Tuhan bagi kita orang-orang percaya yang tetap memegang iman kita, tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak baik, di tengah situasi yang menakutkan, di tengah api ujian, di tengah ditindas orang lain, saudara. Ketika kita tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, keajaiban ini terjadi, saudara. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Ini adalah buah dari iman yang bersepakat, saudara. Ketika iman itu bersepakat, walaupun di tengah-tengah api sekalipun, aku tidak akan tinggalkan imanku. Aku tidak akan goyah dari imanku kepada Tuhan. Aku akan terus pegang Tuhan dalam kehidupanku. Sekalipun aku harus diperhadapkan resiko yang sangat mengerikan. Pada saat itu, saudara, buah dari iman yang bersepakat ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dikatakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita coba lihat di ayat yang sebelumnya tadi. Gak usah balik ayat tadi, tapi kita coba ingat kembali. Ada ayat tadi yang mengatakan bahwa dewa mana yang akan sanggup melepaskan engkau dari aku. Dalam waktu sekejap, saudara, ketika kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, dia katakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ada pujian, saudara. Ada satu kita bukan minta dipuji, saudara, tetapi pujian ini kepada Allah, saudara. Ada satu pujian kepada Allah ketika kita terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Ayat berikutnya, ayat yang ke-29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego, coba dengar, akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ayat yang ke-30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara, hasil atau buah dari ketaatan, dari iman yang berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, yang pertama adalah Tuhan dimuliakan, saudara. Yang kedua, tidak hanya Tuhan, saudara, tetapi Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan mengangkat kita dari level yang sebelumnya naik pada level yang lebih tinggi lagi, saudara. Berkat itu Tuhan akan limpahkan lebih lagi, saudara. Ada begitu banyak di dalam Alkitab yang bercerita tentang iman yang bersepakat ini, dan hasilnya kita bisa lihat Abraham, saudara. Dia memiliki iman yang kokoh, tidak tergoyahkan, sehingga dia alami janji Tuhan. Yosua dan Kaleb, saudara, ketika Musa menyuruh mereka mengintai di tanah Yeriko, 10 orang pengintai yang lain kembali menceritakan fakta, dan mereka takut. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, mereka melihat fakta. Mereka melihat resiko yang mengerikan di depan mereka. Tetapi mereka katakan, tetapi aku tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Saudara, iman yang seperti ini yang Tuhan cari, saudara. Hari-hari ini kesulitan itu begitu banyak. Kesukaran itu terjadi bukan hanya kepada orang-orang yang bekerja, saudara. Semua, bukan hanya kepada orang-orang yang gak percaya Tuhan, terlebih kepada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ujian penabian itu sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Dan kita diperhadapkan pada situasi yang mungkin penuh dengan ancaman di depan, resiko yang besar yang mengerikan, saudara. Tetapi sebagaimana kisah firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, Tuhan mencari orang-orang seperti Sadrak, Mesah, Abednego yang tetap berpegang teguh pada imannya kepada Tuhan, tetap percaya penuh kepada Tuhan, sekalipun api di depan mereka, sekalipun dapur api yang dipanaskan 7 kali di depan mereka. Rasanya gak ada harapan, saudara. Saya kalau membayangkan, habis sudah hidupku, habis sudah masuk api, mati sudah. Dan itu gak cuma langsung mati, sakit dulu, saudara. Mengerikan. Tetapi Alkitab, firman Tuhan membuktikan orang-orang yang memegang teguh kepercayaannya kepada Tuhan, sekalipun diperhadapkan pada situasi yang sukar, Tuhan membela. Di situ kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lebih lagi, dan Tuhan akan mengangkat engkau. Kapan? Gak tahu, saudara. Kapan Tuhan akan mengangkat kita? Gak tahu. Mungkin api yang kita hadapi itu gak cuma sebentar seperti yang dialami Sadrak, Mesah, Abednego. Mungkin berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Tetapi saudara ingat, di tengah-tengah api itu ada Yesus.
Ada Roh Kudus yang memegang hidup kita, yang membela kita, yang melindungi kita, saudara. Sehingga apapun itu yang kita hadapi, kita pasti akan bisa melewati karena Tuhan ada bersama dengan kita. Yosua 1 ayat yang ke-7 kita buka. Yosua 1 ayat yang ke-7. Ayat yang terakhir kita akan baca. Kita baca ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sekalipun di dapur api, saudara, sekalipun di dalam perapian yang menyala-nyala, engkau tetap beruntung. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah lepaskan kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan terus menolong hidup kita. Renungkan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Dan kalau hari-hari ini imanmu sedang ada di tengah-tengah pencobaan, mungkin ada penawaran yang kedua, memberikan kesempatan kedua untuk kita mulai beralih, meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini katakan sebagaimana Sadra Mesa Abednego katakan, aku percaya bahwa Tuhan sanggup menolong aku. Tetapi seandainya jika Tuhan tidak menolong aku sekalipun, aku tidak akan pernah meninggalkan imanku kepada Tuhan. Karena aku tahu Tuhan pasti menolong aku. Gimana percaya
oleh ketakutan akan masa depan kami. Ada banyak kali kami diperhadapkan pada satu kekhawatiran menghadapi hari depan kami. Bahkan mungkin sempat kami mempertanyakan tentang Engkau, tentang iman kami. Tuhan, meragukan iman kami kepadamu. Oleh karenanya pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami sempat meragukan Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau iman kami sempat goyah oleh karena masalah yang ada di depan kami Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan, firman-Mu datang kepada kami mengingatkan kami. Tidak perlu kami takut menghadapi apapun juga selama kami ada bersama dengan Engkau. Karena di tengah api sekalipun Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Karena Engkau sanggup mengerjakan perkara yang ajaib yang tidak kami pikirkan Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, pagi hari ini, saat ini juga kami mau katakan kepadamu Tuhan, kami mau terus berpegang teguh pada kebenaran-Mu. Kami mau memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Oleh karenanya Roh Kudus, tolong kami, pegang tangan kami Tuhan, pegang hidup kami ya pasti. Roh Kudus berkuasa atas hidup kami Tuhan, berotoritas dan berdaulat penuh atas kehidupan kami, sehingga kami tidak goyah, menghadapi apapun juga. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan, pembelaan-Mu yang ajaib. Kami percaya Tuhan, kami akan meraih janji Allah dalam kehidupan kami ketika kami berpegang teguh pada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara pada pagi hari ini, tetapi hamba-Mu yakin firman yang sudah disampaikan adalah firman yang hidup, dan firman ini akan terus berbicara dalam kehidupan kami. Firman ini akan terus Tuhan mengikuti kemanapun kami pergi dan berada, sehingga hidup kami Tuhan terjaga oleh karena kebenaran-Mu. Beri kepekaan kepada kami untuk mendengar suara-Mu Tuhan, sehingga kami ketika kami mulai menyimpang dari jalan-Mu, kami boleh mendengar suara-Mu dan kami kembali kepadamu, sehingga ketika Engkau datang kembali nanti, Engkau mendapati kami tetap memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam setiap kami, dan biarlah firman ini bertumbuh, berakar kuat dalam kehidupan kami, bertumbuh dan menghasilkan buah guna hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, yang Tuhan yang kita sudah memberkati kehidupan kita. Terima kasih buat Ibu Gembala atas kebenaran firman-Nya. Kita berdoa sebagai jemaat, berdoa buat Ibu Gembala biar tetap Tuhan pakai untuk membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, dan selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman. Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Ibadah WSP diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom.
doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Ibadah raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Agenda majelis dan pengurus gereja: tanggal 24 Januari 2021, rapat pembubaran panitia Natal 2020 pukul 19.30 melalui Zoom. Tanggal 28 Januari 2021, rapat agenda diakonia tahun 2021 pukul 19.30 melalui Zoom. Tanggal 10 Februari 2021, rapat majelis gereja akhir periode pukul 19.30 melalui Zoom. Undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian Glory Glory Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, di akhir ibadah kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kami akan berpisah dari tempat ini, kami percaya berkat Tuhan kami akan bawa, dan itu terus akan menyertai setiap perjalanan hidup kami. Berdoalah bersama-sama kami untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada dalam pergumulan jemaat-Mu, apapun yang mereka sedang gumulkan dalam sakit keluarga, rumah tangga. Kami percaya dan kami berdoa dari tempat ini, Engkau adalah Allah segala-galanya bagi kami. Engkau sanggup menyembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Yang tertutup jalan, Engkau bukakan jalan dalam nama Yesus. Keluarga, semua diberkati, usaha pekerjaan jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersama-sama untuk bangsa Indonesia ini. Tuhan jaga pelihara sehingga bangsa kami ini dalam kendalinya Tuhan. Dari pemimpin kami yang di pusat sampai yang di pelosok desa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja bersama-sama untuk memajukan kesejahteraan negara Indonesia kami ini, sehingga bangsa Indonesia kami ini ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Gembala yang tidak bersama dengan kami Tuhan dalam pelayanannya di Kelapa Gading, boleh kembali ke tempat ini bersama-sama dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Engkau yang memberkati keluarga hamba-Mu, Engkau yang memberkati pelayanan, pekerjaan, bahkan setiap pergumulan untuk jemaat Tuhan, Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga, pertemukan kami kembali di acara ibadah-ibadah kami yang akan datang dalam keberkatan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah pemeliharaan penyertaan Tuhan menyertai kami. Dijauhkanlah kami dari segala hal yang tidak diinginkan, apapun bentuknya. Kami percaya kami sudah tolak dalam nama Yesus. Tiba di rumah kami dan beraktivitas kembali dengan baik. Ini akhiri ibadah kami dan kami terima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan-Mu. Dan akhirnya kekasih-kekasih Kristus, terima dan bawalah pulang berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus akan terus tetap menuntun kita untuk selama-lamanya, dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji kebesaran-Mu.